Bab 436. Membuka pakaian dengan pelan. Mendengar kata-kata Mileye, wanita itu sedikit tercengang. Detik berikutnya, dia berjalan di depan Mileye dan membuka pakaiannya dengan ringan. Melihat pemandangan ini, Mileye langsung mengerti apa itu layanan khusus. Mileye melenturkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan wanita itu. Wanita itu melirik cincin penyimpanan, dan ada lebih dari 300 kristal murni ungu di cincin penyimpanan. Wanita itu bingung, ini. Mileye berkata, "Pergilah. Aku tidak membutuhkan layanan khusus." Wanita itu ragu-ragu, lalu menyimpan cincin penyimpanan, "Permisi." Setelah berbicara, dia berbalik dan keluar dari ruangan. Mileye duduk dengan tenang. Dia melihat sekeliling, dan ada beberapa aura yang tidak jelas di sekelilingnya. Mileye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jangan-jangan dia masuk toko gelap. Tidak butuh waktu lama bagi wanita cantik itu untuk masuk dan dia tersenyum kecil, "Yang mulia, kami sekarang memiliki 3 pedang tingkat suci, masing-masing dengan 12 juta kristal murni ungu." "Yang mulia." Mileye sedikit mengernyit, 12 juta. Wanita cantik itu mengangguk, "Ya, pedang tingkat suci sangat langka, jadi harganya lebih tinggi." Mileye berkata, 10 juta satu pedang." Wanita cantik itu sedikit malu, "Yang mulia, aku tidak bisa harganya." Mileye sedikit mengangguk, "Kalau begitu aku pergi." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Karena saat berada di kamar dagang pusaka sebelumnya, harga yang diberikan kamar dagang pusaka adalah 10 juta untuk sebuah pedang tingkat suci. Dan sekarang, kamar dagang ini ternyata menginginkan 12 juta. Ini jelas menipu. "Tunggu sebentar." Pada saat ini, wanita cantik itu berkata tiba-tiba. Mileye berhenti dan wanita cantik itu berjalan ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tamu yang terhormat, harganya bisa dinegosiasikan." Mileye mengangguk, "Aku tidak ingin membuang waktu, jika kamar dagang kamu dapat menjual aku 10 juta, aku akan beli, jika tidak, aku hanya bisa pergi ke kamar dagang pusaka." Wanita cantik itu melirik Mileye, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu mencoba untuk memakanku secara langsung?" Mata wanita cantik itu sedikit menyipit, dan tangan di balik lengan baju sudah menjadi mengepal. Mileye tersenyum, "Kamu bisa mencobanya, sungguh." Wanita cantik itu terdiam sesaat. Pada saat ini, telinga kanannya tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Apa yang mulia katakan, kamar dagang Taiyuan tidak akan pernah melakukan hal jahat seperti itu. Jika yang mulia meminta 10 juta per pedabek, maka 10 juta saja." Mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah kotak panjang muncul di depan Mileye. Mileye membukanya dan melihat ada 3 pedang di dalam kotak. Semua tingkat suci. Mileye mengangguk, lalu menjentikkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan dengan 30 juta kristal murni ungu terbang di depan wanita cantik itu. Wanita cantik itu meliriknya, lalu menyimpan cincin penyimpanan, dan berkata sambil tersenyum, "Jika tidak terburu-buru, kamu bisa menunggu 2 jam dan kami akan segera mengatur barangnya." Mileye mengangguk, "Ya, aku akan kembali dalam 2 jam." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di dalam kota, wanita cantik itu berkata dengan serius setelah melihat Mileye pergi, "Tidak tahu asal-usul orang ini." Sebuah suara terdengar dari samping diam-diam, "Tidak." Wanita cantik itu mengerutkan kening, dan pada saat ini, suara itu terdengar lagi, "Orang ini cukup sulit, lebih baik tidak menyerangnya."
Wanita cantik itu terdiam sejenak, lalu berkata, selain pedang 3 tingkat suci, setidaknya ada 20 juta kristal murni ungu pada orang ini, itu sepadan dengan risikonya. Suara itu berkata, jika bertemu orang yang sulit ditangani. Wanita cantik itu mencibir, 2 master suci bergabung, masih tidak bisa membunuhnya. Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, oke, kalau begitu coba. Wanita cantik itu berkata, oke, kalian bersembunyi di kegelapan dulu, tunggu dia datang lagi nanti, aku. Pada saat ini, suara wanita cantik itu berhenti tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan matanya penuh ketakutan, karena tenggorokannya terluka entah kapan, dan darah menyembur seperti air mancur. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan wanita cantik itu. Wanita cantik itu menatap pria berbaju hitam dengan ngeri, tolong. Pria berbaju hitam itu melirik wanita cantik itu dan menggelengkan kepalanya, jiwamu sedang menjadi ilusi, tidak ada harapan. Dengan cara ini, wanita cantik itu terjatuh, dan ketika dia meninggal, matanya penuh dengan keputusasaan dan keengganan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh begitu diam-diam. Siapa ini? Pada saat kematiannya, dia memikirkan pria berjubah hitam sebelumnya. Di dalam ruangan, pria berbaju hitam melihat sekeliling dan terlihat sangat waspada. Yang mulia, ini kesalahan kamar dagang Taiyuan, tolong Yang Mulia memaafkan. Tidak ada gerakan di sekitar, pria berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, tolong keluar temui aku. Masih tidak ada gerakan. Pria berbaju hitam itu menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa pihak lain mungkin sudah pergi. Dia sepertinya teringat sesuatu. Dia melihat ke tangan wanita cantik itu. Pada saat ini, cincin penyimpanan di tangan wanita cantik itu sudah tidak ada lagi. Harga dan pedang kosong. Pria berbaju hitam itu mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan meja di depannya langsung berubah menjadi debu. Di luar kamar dagang Taiyuan, di sudut jalan, Mileye duduk di tanah. Melihat cincin penyimpanan di tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. 3 pedang tingkat suci gratis. Dia merasa bahwa wanita cantik itu memiliki beberapa niat buruk sebelumnya, jadi dia memilih untuk pergi, dan kemudian menggunakan aura chaos untuk menyembunyikan dirinya kemudian kembali ke kamar. Seperti yang dia harapkan, pihak lain benar-benar ingin merampoknya. Karena pihak lain tidak baik hati, dia secara alami tidak adil. Karena dia tahu bahwa jika kekuatannya lemah, dia akan dimakan oleh lawan bahkan tanpa tulang yang tersisa. Dunia ini sangat kejam. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan pergi. Kali ini, dia langsung meninggalkan kota Weiyang. Dia tidak memilih untuk pergi mencari anjing kaisar dan Sermina Dugu, prioritasnya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Sermina Dugu diam-diam dilindungi oleh anjing kaisar, jadi tidak ada masalah dengan keamanan. Di pegunungan yang luas, Mileye menemukan gua yang tenang. Gua itu tersembunyi jauh di dalam pegunungan, ditambah dia menyembunyikan auranya, tidak mungkin orang lain menemukannya. Di dalam goa, Mileye masuk ke menara penjara alam. Jika di dalam goa, jika dia menumpahkan sedikit aura, akan menimbulkan banyak getaran. Ketahuilah, banyak orang yang ingin menyusahkannya sekarang. Di dalam menara penjara alam, Mileye duduk bersila di tanah. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang 3 tingkat suci muncul di depannya. Dia sekarang menjadikan pedang spiritual sebagai pusat energi, jadi pedang spiritualnya jelas tidak cukup. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan pedang penakluk jiwa sebagai pusat energi. Dengan lambaian tangan kanan Mileye, pedang penakluk jiwa muncul di hadapannya. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh,
roh pedang penakluk jiwa, apakah kamu bersedia menjadi pusat energiku? Meskipun dia adalah pemilik roh pedang penakluk jiwa ini, dia tahu bahwa roh pedang penakluk jiwa ini sebenarnya adalah orang yang sangat tegas, dan masalah ini harus dibicarakan dengannya. Roh pedang penakluk jiwa terdiam beberapa saat, lalu berkata, tidak akan ada batasan, kan? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak ada batasan. Roh pedang penakluk jiwa berkata, kalau begitu tidak apa-apa. Mileye tersenyum dan berkata, kamu harus bekerja sama denganku. Jika roh pedang penakluk jiwa tidak mau bekerja sama dengannya, dia tidak akan berani membiarkan roh pedang penakluk jiwa menjadi pusat energinya, karena roh pedang penakluk jiwa terlalu tinggi tingkatannya dan rawan kecelakaan. Roh pedang penakluk jiwa, oke, majikan muda. Mileye mengangguk, lalu mengambil pedang penakluk jiwa dan menusukkannya ke perutnya. Tak lama kemudian, tubuh Mileye bergetar. Ups! Wajah Mileye berubah karena dia mengetahui bahwa level pedang penakluk jiwa terlalu tinggi, dan tubuhnya tidak tahan. Mileye dengan cepat mengaktifkan tubuh emas yang tak terkalahkan. Setelah mengaktifkan tubuh emas yang tak terkalahkan, tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan demikian, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sehari kemudian, di dalam gua, aura kuat tiba-tiba menyapu tubuhnya. Alam energi perlindungan. Saat ini, ia langsung menerobos dari alam perubahan energi ke alam energi perlindungan. Mileye menarik napas dalam-dalam, dia merasakan dirinya sendiri, dan menemukan bahwa dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Sudut mulut Mileye sedikit terangkat, seolah memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat bertanya, roh pedang penakluk jiwa, apakah kamu merasa tidak nyaman? Roh pedang penakluk jiwa terdiam sejenak, lalu berkata, tidak, itu hanya muncul hubungan halus dengan majikan muda, dan aku bahkan bisa merasakan perubahan emosi majikan muda. Mileye tersenyum dan berkata, kamu tidak keberatan, kan? Roh pedang penakluk jiwa berkata, tidak apa-apa. Majikan muda semakin kuat, itu baik untukku juga. Mileye mengangguk, itu bagus. Mengatakan itu, dia melihat pedang tingkat suci di depannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil pedang itu dan menusuknya ke perutnya, dan segera, aliran energi murni terpancar dari tubuhnya seperti gelombang. Setengah dari energi ini diserap oleh tubuhnya dan setengah lainnya diserap oleh pedang penakluk jiwa. Pada saat ini, roh pedang berkata dengan penuh semangat, majikan muda, bisakah aku menyerap pedang yang kamu telan? Mileye mengangguk, ya. Roh pedang penakluk jiwa berkata, ini adalah hal yang baik. Dengan cara ini, aku dan majikan muda dapat berkembang bersama. Mileye berkata, apakah pedang ini banyak meningkatkan kekuatanmu? Roh pedang penakluk jiwa berkata, untuk saat ini, itu sangat besar, tetapi jika aku kembali ke puncak kekuatanku, pedang ini tidak akan berguna bagi aku. Mileye berkata sambil tersenyum, senang memiliki manfaat besar sekarang. Roh pedang penakluk jiwa berkata, majikan muda, kamu boleh menemukan lebih banyak pedang untuk dimakan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya roh pedang penakluk jiwa ini sudah merasakan manisnya. Selain ini, menelan pedang tingkat suci ini tidak hanya baik untuknya, tetapi juga peningkatan besar untuk roh pedang penakluk jiwa ini. Kalau tidak, roh pedang penakluk jiwa tidak akan begitu bersemangat. Mileye terus mencerna energi di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Mileye mengambil pedang tingkat suci lainnya dan memasukkannya ke perutnya, dan menyerapnya dengan panik. Saat energi ini diserap oleh tubuhnya mulai berubah perlahan, dan pada saat yang sama, auranya secara bertahap semakin kuat dan ada tren terobosan yang samar. Menyadari adegan ini,
Wajah Mileye berubah, dan dia dengan cepat menekan aura di tubuhnya. Ia tidak mau menerobos sekarang, karena setelah sampai di alam energi perlindungan belum menyerap dengan baik, bisa dikatakan keadaan pikirannya belum mencapai puncaknya. Jika ia menerobos sekarang, walaupun tidak ada masalah besar, itu tidak sempurna. Dia tidak mau memiliki kekurangan dalam kultivasi lawan arusnya ini. Di bawah tekanan panik Mileye, aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi setelah beberapa saat, aura itu naik kembali lagi. Mileye berkata dengan cepat, "Roh pedang penakluk jiwa, bantu aku menekannya bersama." Roh pedang penakluk jiwa berkata, "Oke." Suara itu terdengar, dan kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba menyelimuti Mileye. Dengan bantuan kekuatan jiwa ini, aura di tubuh Mileye tiba-tiba menjadi tenang. Setelah beberapa saat, Mileye langsung ambruk ke tanah. Dia menyeka keringat di dahinya dan tersenyum kecut. "Semua orang ingin menerobos, tapi aku menekan tingkat alam diriku sendiri." Pada saat ini, Lily tiba-tiba datang. Dia berkata dengan panik, pintu itu pergi ke lantai 5. Mileye sedikit bingung, pintu apa? Setelah berbicara, dia tiba-tiba duduk, pintu hantu. Mengatakan itu, dia melihat ke atas, dan pada saat ini, bang! Suara keras tiba-tiba terdengar dari lantai 5. Seluruh menara penjara alam bergetar hebat. Mileye bersambung.